Oke, kita lanjutkan kuliah kita, Tren Riset Sains dan Pendidikan. Video ini adalah bagian dari kuliah Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di kuliah ini kita akan bahas mengenai ekosistem riset dan publikasi. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu satu persatu kata-katanya. Apa itu ekosistem, apa itu riset, dan apa itu publikasi ya. Jadi ekosistem, kalian belajar ekosistem, saya pikir di kuliah biologi ya. Ekosistem, sistem ekologi. Sistem itu keterhubungan banyak komponen ekologis. Jadi kalau kita belajar di biologi, itu ada makhluk hidup, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan dan sebagainya. Terus ada namanya habitat, tempat hidup. Jadi dia kata-kata yang secara menyeluruh itu menyerap banyak faktor, banyak elemen lah ekosistem itu. Nah, itu saya ini. Jadi sekarang itu ada, yang di ekosistemkan di sini itu adalah riset atau penelitian dan publikasi. Jadi kita buat dulu yang terakhir yang paling mudah. Jadi publikasi itu apa? Jadi publikasi itu publikasi itu dari kata to make it public. Nah, dari kata public, dari kata masyarakat umum. Jadi bayangkan misalkan seorang peneliti dia ingin dia ingin mengembangkan sesuatu lah, sesuatu. Dia ingin bidang sains pendidikan. Tapi yang tahu itu kan hanya dia saja. Yang tahu apa yang dia kerjakan itu hanya dia saja, yang bikin riset dia, yang bikin analisis dia. Nah, pengetahuan itu kan ingin disebarluaskan. Nah, proses penyebar luasan pengetahuan itulah yang kita sebut sebagai publikasi. Kalau zaman dahulu ya, zaman dulu sebelum ada media tulis, jadi orang melakukan publikasi dengan dia speech, presentasi, dia cerita ke orang, dia komunikasikan, dia komunikasi lisan. Nah, kita orang-orang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia pada umumnya itu sangat bagus di komunikasi secara lisan. Saya ingat sekali kalau di Mataram atau di Lombok atau di Praia misalnya. Jadi orang itu disebut pintar itu kalau dia pintar ngomong. Jadi kalau pintar ngomong, pintar menjelaskan. Jadi retorika, kalau orang yang beretorika bagus itu dia dianggap pintar. Ingat dulu, kalau orang pintar ngomong itu pintar aja. Paling tidak itu di lingkungan keluarga saya waktu saya kecil. Padahal ya enggak gitu juga sebenarnya. Jadi banyak hal lain lah untuk orang dibilang pintar itu, bukan hanya di kemampuan ngomong. Nah, kemampuan ngomong bercerita itu bagian dari publikasi. Kemampuan menulis itu juga bagian dari publikasi. Dan itu publikasi literatur ya. Nah, dan sekarang kita lebih ke keduanya lah. Jadi publikasi secara presentasi. Presentasinya itu bisa langsung, seperti saya sekarang ke kalian ini, bisa lewat media, misalkan video yang kita sedang rekam, dan bisa juga lewat tulisan. Kalian nanti akan belajar ketiga-tiganya, oke? Belajar ketiga-tiganya, publikasi yang video yang secara langsung presentasi, melalui media, saya minta kalian untuk merekam videonya. Kemudian juga materi yang akan direkamkan itu diambil dari jurnal tertulis. Nah, riset itu apa? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ekosistem ini ya itu. Jadi saya bilang sistem yang menghubungkan antara riset dan publikasi. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kata-kata yang ke tengah. Riset itu apa? Riset itu erat kaitannya dengan science. Dan science itu menurut definisi ringkasnya itu the pursuit of knowledge through systematic method. Jadi itu mencari ilmu, jadi menggali ilmu itu pursuit of knowledge, through itu melalui systematic method, melalui metode yang sistematik. Jadi itu kira-kira definisi science yang saya ambil. Tentu saja kalian bisa ambil banyak ya, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kemudian
Scientific research itu apa? Jadi penelitian scientific itu apa? Itu adalah aktivitas yang bertujuan untuk, ini yang penting, berkontribusi kepada sains. Jadi riset itu buat sains. Riset itu membuat ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian sekarang itu belajar ilmu pengetahuan, jadi menuntut ilmu. Jadi kalau aktivitas riset itu bukan dia menuntut ilmu lagi, tapi membuat ilmu baru. Jadi membuat ilmu baru. Jadi kalau anak saya tanya ke saya hasil karyamu apa gitu, ngajar aja apa. Jadi kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi ya. Jadi dia ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian itu kontribusi langsung ke masyarakat, mengajar itu juga kontribusi langsung kepada mahasiswa, sedangkan penelitian itu kontribusi langsung kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini disebut contributing toward science, kontribusi kepada science, melalui, ini dia, pengumpulan, interpretasi, dan evaluasi data secara terencana dan sistematik. Ini saya ambil dari sumber, dari jurnal. Nah, ini saya ada video ringkas mengenai riset itu apa. Ini kalau ketika kita masih sekolah SD gitu ya, jadi pengetahuan kita tuh dikit, tapi dia cukup menyeluruh. Nah, pas kita sekolah di sekolah menengah, SMP, SMA, itu kita belajar lagi semua. Kemudian sekarang kalian belajar di universitas, ya belajar hampir semua juga, tapi mulai fokusnya di pendidikan kimia. Nah, kalau nanti ngambil masternya lebih fokus lagi. Nah, kalau ngambil nanti S3 tuh lebih fokus lagi. Dan syarat orang itu S3, dia harus punya kontribusi ke ilmu pengetahuan. Nah, kontribusi ke ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita jadi mengembangkan sains. Ya, ini dia. I've got a wife, 2 kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? Jadi di ilustrasi video ini saya ambil dari sumber online. Ya, memang dia ilustrasinya untuk PhD, bagaimana mendapatkan gelar doktor. Jadi syaratnya dia harus punya kontribusi nyata ke kemajuan sains dan teknologi. Tapi semua riset juga harus seperti itu. Jadi nggak ada riset yang ceritanya hal yang sama diulang-ulang. Nah, kalian tadi ilmu S1 itu nggak nyampe ke kontribusi sains. Tapi kalau misalkan kalian nanti penelitian sama guru dosen-dosen yang memang sudah di domain risetnya bagus, kalian nanti bisa berkontribusi juga ke sains dan teknologi. Jadi ini saya bikin rangkuman dari video tadi. Jadi kalau misalkan seluruh pengetahuan manusia itu di dalam lingkaran biru ini, nah nanti kerjaannya peneliti itu adalah bagaimana caranya ilmu pengetahuan itu berkembang lebih luas ya. Jadi dia mengembang. Jadi kalau kalian tanya kerjaan dosen itu apa, salah satu pekerjaan dosen adalah dia bikin ilmu baru. Ya, dengan cara kalau bahasa formalnya itu mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan dunia. Jadi pengetahuannya itu bukan pengetahuan lokal. Jadi pengetahuan itu benar-benar baru, dan barunya itu secara global ya. Jadi nggak bisa misalkan orang meneliti di Spanyol misalkan dapat temuan baru. Nah, temuan barunya itu ya harus baru, bukan hanya di Spanyol, tapi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita lanjut ke ekosistem. Nah, di ekosistem ini yang memegang peran penting adalah jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal itu media komunikasi tertulis, media ilmiah yang tertulis. Nah, karena jurnal itu, jadi ini cara kita untuk berbagi kepada peneliti lain ya, bagaimana
Jadi kalau misalkan contoh lah ada dosen Undikma, dia meneliti di bidang A gitu. Ya bagaimana saya tahu penelitiannya itu seperti apa? Jadi proses sains itu ditulis dan ada proses validasinya. Jadi ada orang yang membaca. Oke. Jadi misalkan dia peneliti A, dia punya bidangnya di sini. Bidangnya di sini. Ya udah nanti dia akan tulislah dia laporan penelitian jurnal itu di bidang itu. Demikian juga dengan peneliti B, peneliti C, peneliti D, peneliti E, peneliti F dan sebagainya. Jadi nanti tugas untuk mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan itu bukan pekerjaan satu orang saja, tapi pekerjaan kolektif semua peneliti, semua peneliti dan masing-masing mengerjakannya di bidang masing-masing. Kira-kira itulah ekosistemnya. Jadi ada peneliti, dia meneliti di bidangnya, kemudian dia komunikasikan ke komunitas peneliti di bidangnya. Ya, kalau kita lihat seperti ini kan, inilah makanya dibilang peneliti itu menara gading. Apa maksudnya? Menara gading itu ya dia ngomong ke teman-temannya aja gitu. Dia ngomong ke teman-temannya aja karena ya topiknya itu sangat spesifik dan hanya golongan mereka saja yang bisa paham. Nah, saya coba buka kotak Pandora ini dalam mata kuliah ini sedemikian sehingga kalian juga bisa tahu apa yang terjadi di bidang A, bidang B, bidang C dan sebagainya, tahu cara mencari sumber-sumber referensinya, tahu cara membaca dan cara memahaminya. Oke, jadi kan kalau kita lihat misalkan ini kan jurnalnya banyak, kan sekarang pertanyaannya bagaimana cara saya tahu? Peneliti A misalkan dia bisa golongan mereka dia bisa bikin lah jurnal A, jadi penerbit A. Dan masing-masing orang tuh bisa bikin penerbit. Kalau kita lihat di Undikma misalkan di sana itu ada LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undikma, dia punya jurnal Undikma. Ada juga saya tahu misalkan di Litpam ada lembaga beberapa dosen di Undikma, mereka punya jurnal. Kemudian ada dosen-dosen lah, ada dosen yang bikin juga lembaga, contohnya misalnya Pak Syahrir kalau nggak salah, itu dia bikin lembaga jurnal. Bagaimana terus? Jadi kalau semua orang bisa bikin jurnal dan bisa publikasi, bagaimana saya tahu jurnalnya apa saja dan di mana saja? Nah, di sanalah muncul ada namanya ada lembaga yang dia cuman namanya indexing dan abstracting. Jadi mereka ambil abstraknya itu ringkasannya. Kemudian mereka bikin indeks. Mereka bikin indeks. Indeks itu intinya perankingan lah. Perankingan ada jurnal bidangnya apa, terus dia reputasi apa, jurnal itu seperti apa, dan seterusnya. Misalkan, nanti kalian buka link ini ya di rumah. Ada lembaga namanya Scopus. Scopus ini juga lembaga pengindeks. Jadi dia lembaga yang mendata jurnal-jurnal. Itu Scopus. Kemudian ada misalkan Web of Knowledge. Web of Knowledge ini dia websitenya. Nanti kalian eksplorasi di rumah. Nah, yang paling populer kalau kalian cari sekarang itu Google Scholar. Google Scholar itu juga mendata jurnal-jurnal. Dan Google Scholar ini bukan lembaga, dia bikinan Google dan dia pakai search engine. Jadi search engine itulah yang mengidentifikasi mana jurnal, mana yang bukan jurnal dan sebagainya. Di Indonesia ada namanya Sinta dan Indeks Garuda dan ada macam-macam, ada Copernicus dan lain-lain gitu. Dan yang paling sering dipakai di Indonesia itu yang Scopus. Misalkan ini ya, Scopus misalkan dia itu coverage-nya itu dari 2004 sampai sekarang. Kemudian jumlah record jurnal yang direkod oleh Scopus itu 69 juta artikel. Banyak lah. Ini contohnya. Kemudian kenapa lembaga pengindeks ini penting? Lembaga pengindeks inilah yang nanti yang menentukan kredibilitas sebuah jurnal. Jadi jurnal abal-abal misalkan, jurnal orang, saya tiba-tiba iseng aja bikin jurnal gitu, ya tidak akan serta-merta masuk ke Scopus.
tidak akan serta-merta masuk ke Web of Science misalkan. Ya, karena apa? Karena lembaga pengindeks ini dia ingin apa? Jurnal-jurnal yang masuk ke indeks mereka, ke database mereka itu sesuatu gitu. Dia harus bagus gitu. Nah, itu yang salah satu proses kita, sebagai pengguna user, misalkan kalian ini ingin mencari informasi yang kredibel, cara mencarinya adalah kita lihat lembaga yang mengindeks jurnal tersebut. Misalkan ini ya, untuk jurnal yang terindeks Scopus, dia syaratnya banyak. Di sini syaratnya. Untuk jurnal itu bisa mendaftar, masuk pendaftaran di Scopus, dia harus terbit secara rutin. Ada proses review sejawat ya, ulasan sejawat itu maksudnya gini. Jadi kalau orang ingin misalkan publikasi makalahnya, ya dia harus dia tidak bisa langsung terbit, dia harus melalui proses review, harus diulas, dan prosesnya itu cukup ketat, dilakukan secara profesional dan objektif ya. Kemudian ini ada memiliki ISSN, dia terdaftar di ISSN internasional, relevan dan terakses secara internasional. Jadi ada referensinya jelas, abstraknya minimum berbahasa Inggris, ini untuk Scopus ya. Dan dia patuh pada etika publikasi secara umum. Ini untuk mendaftar saja. Jadi yang tahap 1 ini mendaftar. Nah, ketika dievaluasi, jadi setelah didaftar masuk pendaftaran, nanti dia masuk evaluasi. Jadi yang dilihat bagaimana kebijakan jurnal, polisinya, kualitas naskahnya dari segi bahasa, dari segi statistik, dari segi logika, dan sebagainya. Reputasi jurnalnya, siapa yang menulis di sana? Editornya siapa? Siapa yang mengedit? Penulis-penulisnya dari mana? Dia dari institusi yang kredibel enggak? Atau dari kampus yang enggak dikenal? Apakah dia dari kampus yang terkenal, dia punya tradisi penelitian yang bagus atau tidak? Itu beberapa faktor. Kemudian dia lihat ini sudah rutin atau tidak, dan dia ada akses online atau tidak. Jadi untuk bisa misalkan kita punya jurnal yang kita ingin terbitkan itu terindeks oleh Scopus, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan di atas. Jadi inilah sekelumit ekosistem pada jurnal, ekosistem riset dan publikasi. Jadi ada scientist, itu pekerjaan mereka adalah membuat science, menciptakan, memperluas sasana ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya tidak dipendam sendiri, dia harus share. Ya, dia sharingnya itu dia lewat publikasi. Publikasi itu yang standar, itu publikasi tulisan melalui jurnal, dan jurnal itu diterbitkan di penerbit. Dan untuk kita tahu mana penerbit bagus atau tidak, dia harus terindeks di lembaga pengindeks yang kredibel, dan kredibilitas jurnal itu menjadi syarat lembaga mau mengindeks di jurnal di lembaga mereka.